Salam pemirsa, salam ET News. Jumpa lagi di channel ET News di program berita kami. Hari ini kami akan sajikan berita tentang Washington DC memasuki kondisi darurat dan berlangsung hingga tanggal 24 Januari. Apa gerangan yang terjadi sebenarnya? Pada malam 11 Januari, Presiden Trump menyatakan Washington DC memasuki keadaan darurat. Ia juga memerintahkan federal untuk memberikan bantuan menjelang pelantikan Presiden AS ke-59. Berikut mari simak sejenak isi pernyataan Trump. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa keadaan darurat akan berlangsung hingga 24 Januari 2021. Dikatakan bahwa keadaan darurat diberlakukan karena pelantikan Presiden AS ke-59. Kondisi darurat juga berlaku untuk Distrik Columbia. Presiden Trump memberi wewenang kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Badan Manajemen Darurat Federal untuk mengkoordinasikan semua upaya bantuan bencana untuk meringankan kesulitan dan penderitaan yang ditimbulkan kepada penduduk setempat. Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Stratford, tindakan darurat diperlukan untuk memberikan bantuan yang sesuai, menyelamatkan nyawa, melindungi properti dan kesehatan dan keselamatan publik, dan mengurangi atau menghindari ancaman bencana di District of Columbia. Badan Manajemen Darurat Federal berhak untuk menentukan, memobilisasi dan menyediakan sarana dan sumber daya untuk mengurangi dampak diterapkannya kondisi darurat. Tindakan perlindungan darurat terbatas pada bantuan federal langsung yang akan didanai 100% oleh federal. Dalam pernyataan Trump terakhir mengatakan bahwa Pete Gaynor, Kepala Badan Manajemen Darurat Federal akan mengambil alih sebagai pejabat sementara. Sementara itu, Thomas J. Forgian ditunjuk sebagai Koordinator Federal untuk Operasi Pemulihan Federal di daerah yang dilanda bencana. Yang perlu diingatkan di sini adalah pernyataan yang merujuk pada pelantikan Presiden ke-59, tetapi tidak disebutkan siapa presidennya. Ini adalah pernyataan yang agak kabur. Siapa sebenarnya Presiden ke-59 itu? Biden sudah mengklaim sebagai presiden terpilih dan juga sudah disahkan Kongres AS pada 6 Januari. Namun Trump tidak pernah mengaku kalah, juga tidak mengatakan bahwa Biden memenangkan pemilu. Lalu apa maksud Trump menyatakan Washington memasuki keadaan darurat? Ditilik dari waktu keadaan darurat dalam pernyataan tersebut, mencakup hari pelantikan presiden pada tanggal 20 Januari. Dengan kata lain, pada hari pelantikan presiden, Washington DC dalam keadaan darurat. Umumnya keadaan darurat itu mengacu pada munculnya krisis yang tiba-tiba yang secara serius mengancam kehidupan, kesehatan dan keselamatan, harta benda warga masyarakat dan mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan secara normal oleh lembaga negara. Tindakan darurat khusus diperlukan untuk pemulihan dari tatanan normal, artinya nyawa, kesehatan dan properti warga Washington DC telah terancam dan lembaga negara tidak dapat menjalankan kekuasaannya secara normal. Oleh karena itu, menurut Pasal 5 Undang-Undang Stratford, bantuan federal diperlukan untuk memberikan bantuan. Ini adalah undang-undang federal yang disebut Stratford Disaster Relief and Emergency Assistance Act yang disahkan pada tahun 1988. Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Federal Emergency Management Agency (FEMA) atau Badan Penanggulangan Darurat Federal AS untuk mengordinasikan tanggapan secara sistematis selama keadaan darurat, termasuk mobilisasi dana federal. Lalu situasi seperti apa yang mengancam kehidupan, kesehatan, dan keamanan properti warga? Masalah apa yang menghalangi lembaga negara untuk menjalankan haknya secara normal? Secara umum, faktor utama yang memicu keadaan darurat terdiri dari beberapa aspek, seperti bencana alam yang parah, kecelakaan besar akibat ulah manusia atau darurat kesehatan masyarakat dan kerusuhan sosial atau peristiwa teroris dan semacamnya. Bagi mereka yang tinggal di Amerika Serikat tahu bahwa meski hujan lebat sekalipun, ponsel warga akan menerima pengingat darurat. Artinya bahwa faktor bencana alam pada dasarnya dapat dikesampingkan, kedua kecelakaan akibat ulah manusia. Hal ini umumnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Jika dapat diprediksi, maka pada dasarnya itu bisa dikesampingkan. Jadi kemungkinan kecelakaan akibat ulah manusia tidak terlalu tinggi. Berikutnya adalah insiden kesehatan masyarakat. Dari kondisi saat ini, virus corona di Amerika Serikat memang sangat serius. Tetapi setelah hampir setahun memerangi pandemi, pemerintahan Trump sudah menyadari bahwa jika memasuki keadaan darurat karena wabah, tidak bisa hanya di Washington DC, pandemi di California dan New York bahkan jauh lebih serius daripada Washington DC. Jadi kecil kemungkinan karena insiden kesehatan masyarakat dan yang terakhir adalah kerusuhan sosial atau insiden teroris. Pada 11 Januari lalu,
Wali kota Washington DC, Muriel Bowser, melarang masyarakat datang ke ibu kota Amerika Serikat itu untuk menghadiri pelantikan Presiden terpilih Joe Biden dan mendesak agar warga berpartisipasi dalam secara virtual. Wali kota mengutip kekhawatiran atas penyebaran virus corona dan serangan terhadap gedung Capitol AS pada tanggal 6 Januari. Berbicara kepada wartawan dalam jumpa pers pada Senin 11 Januari, Bowser juga menyatakan dirinya mengirimkan surat berisi permintaan agar Presiden Donald Trump menyatakan situasi siaga keadaan darurat bagi wilayah District of Columbia menjelang pelantikan Biden pada 20 Januari mendatang. Dia juga mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi di Capitol pada 6 Januari lalu tidak boleh terulang. ABC melaporkan, FBI telah mengeluarkan peringatan bahwa mungkin ada protes bersenjata di 50 negara bagian dan Washington DC pada hari pelantikan. Pejabat FBI menyatakan bahwa penyelidik yakin bahwa beberapa dari mereka adalah anggota kelompok ekstremis tertentu. Chad Rope yang mengundurkan diri sebagai pelaksana tugas Sekretaris Keamanan Dalam Negeri. Sebelum meninggalkan jabatannya, Chad Rope mengkategorikan pelantikan presiden sebagai masalah keamanan nasional. Secret Service akan melakukan operasi pengamanan khusus nasional untuk pelantikan tersebut mulai tanggal 13 Januari. Sementara itu, Garda Nasional Amerika Serikat AS telah diberi wewenang untuk mengerahkan hingga 15.000 tentara di Washington DC menjelang pelantikan presiden. Setidaknya 6.200 telah dikerahkan dan akan mencapai 10.000 pada hari Sabtu 16 Januari. Dilihat dari berbagai aspek, mereka yang tegang adalah anggota kelompok ekstremis. Orang-orang ini mungkin ingin menimbulkan masalah atau insiden teroris dan memicu kerusuhan sosial. Bahaya tersembunyi ini tidak hanya meningkatkan kewaspadaan para penegak hukum, tetapi Trump juga menyatakan keadaan darurat di Washington DC. Menurut Undang-Undang Darurat Nasional Amerika Serikat, ketika negara dalam keadaan darurat, Presiden Amerika Serikat memiliki setidaknya 136 hak darurat yang ditetapkan undang-undang, termasuk kontrol internet dan sebagainya yang mencakup semua aspek militer, penggunaan lahan, kesehatan publik dan pertanian. Jadi siapakah kelompok ekstremis itu? Kami ingin mengingatkan dua fenomena yang tidak normal. Hingga saat ini pengaturan pelantikan Presiden, Kementerian Pertahanan seakan-akan belum melanjutkan penyerahan transisi yang sempat terhenti sebelum Natal tahun lalu. Lainnya adalah Senator Kamala Harris telah dikukuhkan oleh Kongres sebagai wakil presiden, tetapi dia masih belum mengundurkan diri dari Senat. Kedua anomali ini akan menyebabkan orang-orang berpikir karena ini menafsirkan sosok orang yang diambil sumpahnya mungkin Biden atau bisa terjadi Trump, yang membuat gelisah Partai Demokrat dan sayap kiri. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua kemungkinan kelompok ekstremis. Satu adalah mereka yang mendukung Trump dan lainnya adalah orang-orang sayap kiri yang menentang Trump. Kedua situasi ini dapat mendorong Trump untuk mengumumkan keadaan darurat di Washington DC. Kelompok sayap kiri yang menentang Trump kemungkinan adalah kelompok orang yang secara serius mengancam kehidupan, kesehatan, dan properti warga. Tindakan mereka kemungkinan besar akan memengaruhi pelaksanaan hak normal oleh lembaga negara dan ini mungkin juga merupakan konsensus Trump dan Pence. Sebelum Trump mengumumkan Washington memasuki keadaan darurat, dia telah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Pence di kantor Oval. Ini adalah pertemuan pertama mereka pasca kekerasan di Capitol pada 6 Januari. Seorang pejabat Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Bloomberg bahwa dua pemimpin tertinggi saat ini setuju bahwa mereka yang masuk ke Gedung Capitol secara ilegal selama pertemuan bersama Kongres tidak mewakili 75 juta pendukung prioritas Trump. Keduanya juga berjanji untuk terus bekerja atas nama negara selama sisa masa jabatan mereka. Pejabat itu juga menuturkan bahwa pembicaraan Trump dan Pence berlangsung dalam suasana hangat. Keduanya membahas pekerjaan minggu depan dan menyimpulkan pekerjaan pemerintah selama 4 tahun terakhir. Dilihat dari informasi yang diungkapkan oleh pejabat ini, menyatakan Washington DC dalam keadaan darurat jelas merupakan keputusan yang dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden setelah berkonsultasi. Trump dan Pence sepakat bahwa mereka yang menerobos ke Capitol secara ilegal tidak mewakili 75 juta pemilih yang mendukung Trump. Dengan kata lain, mereka yang menerobos ke Capitol secara ilegal itu tidak dikesampingkan ada beberapa pendukung Trump. Tetapi ini hanya jumlah yang sangat kecil dan mungkin saja mereka dijebak oleh kelompok lain. Orang-orang yang menerobos ke Capitol secara ilegal itu lebih banyak orang-orang dari kelompok sayap kiri. Dengan kata lain, Trump dan Pence cenderung percaya bahwa lawan berbaur ke dalam kerumunan massa pendukung Trump untuk menimbulkan masalah dan menyalahkan orang lain. Pada 7 Januari, John Sullivan, pendiri organisasi kelompok reformasi polisi dan rasisme kiri yang terkenal, memposting sepenggal video di YouTube.
Video tersebut menunjukkan bahwa Sullivan mendorong orang-orang untuk masuk ke Capitol dan juga mencoba membujuk polisi di Capitol untuk meninggalkan posnya, membiarkan penyusup masuk. Selain itu juga tampak seorang wanita berkamera bersama Sullivan yang tampak akrab satu sama lain. Video tersebut merekam proses penembakan Ashley Babbitt oleh polisi. Sullivan kemudian mengatakan secara berulang, "Dia sudah mati, dia sudah mati." Video ini relatif panjang. Apa tujuan mereka menerobos Capitol secara ilegal dan menciptakan kekacauan? Seorang pendukung Trump bernama Rena Wang mengatakan kepada reporter The Epoch Times bahwa dia merasa dijebak oleh jebakan yang telah dirancang sebelumnya. Rena mengatakan bahwa setelah Trump selesai berpidato hari itu, orang-orang kemudian berjalan ke Capitol Hill. Tetapi tiba-tiba sayup-sayup terdengar sorak-sorai. Sekelompok orang berjalan menuju Capitol dari tangga di sisi kiri Capitol Hill. Tidak ada polisi yang mencegat. 2-3 menit kemudian terdengar suara tembakan dan banyak asap. Pada saat itu seorang veteran yang terkena gas air mata jatuh lemas. Rena dan lainnya membantunya mencuci selama sekitar 20 menit sebelum dia pulih kembali. Tiba-tiba handphone yang tidak ada sinyalnya mendapat peringatan darurat. Mulai jam 6 malam itu semua orang diharap segera pergi. Rena dan orang-orang sekitar tercengang. Mereka tidak menyangka semangat patriotik mereka akan diperlakukan seolah mereka adalah kelompok kriminal. Kemudian ketika melihat video yang beredar di internet, baru dia sadari bahwa polisi dan security di Capitol yang membuka pemblokiran jalan dan membuka pintu untuk membiarkan masa kelompok pertama masuk sama sekali bukan menerobos secara paksa. Setelah mereka memasukkan kelompok pertama, mereka menembakkan gas air mata di depan kerumunan. Rena mengatakan mereka membuka barikade ketika anggota Kongres Ted Cruz hendak menunjukkan bukti. Mereka membuka gerbang Kongres agar orang-orang Antifa menyamar sebagai penggemar Trump. Kemudian mereka mengatakan itu dilakukan oleh pendukung Trump. Cara picik ini persis sama dengan gaya PKT. Oleh karena itu tidak sulit untuk melihat bahwa orang-orang dari kelompok sayap kiri berpartisipasi dalam insiden Capitol. Dan bahkan mungkin ada oknum internal yang bekerja sama dengan kelompok sayap kiri. Dan akibat insiden ini membuat anggota Kongres Ted Cruz tidak bisa menunjukkan buktinya. Sekian berita ET News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.